Mas Fran, menurut beberapa orang Islam, perintah sholat 5 waktu itu ternyata tidak tertulis di dalam Al-Quran. Kalau menurut pendapat Mas Fran, bagaimana? Contohnya apa? Contohnya apa? Di Quran itu wong salwangsul bola bali aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Wajib sholat, lakukan sholat, laksanakan sholat. Ping piro sholat sedino sewengi boten wonten penjelasannya teng Quran. Sholat iku jenenge apa-apa, namanya sholat itu apa? Boten wonten teng Quran. Waktune wayah nopo boten wonten teng Quran. Rakaate piro-piro ora ono nang Quran. Dikira ada di Quran apa? Paham betul? Di Quran nggak dijelaskan sholat sekian kali, namanya sholat ini sekian rakaat, waktunya jam sekian, nggak ada di Quran. Padahal rukun Islam pada sholat itu. Apakah mereka mengingkari Islam? Saya sih sholat 5 waktu, kalau saya tahu bahwa sebenarnya dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Coba saja baca Al-Quran. Anda tidak akan menemukan ayat yang mengatakan sholat itu harus dilakukan 5 kali sehari. Ya, jadi memang bagi orang-orang yang mau beragama dengan cara jujur, dengan hati yang ikhlas, dengan pikiran yang waras, ya, tentu akan bisa dengan tegas mengakui seperti beberapa saudara-saudara kita Islam atau Muslim yang mengatakan bahwa memang di dalam kitab suci Al-Quran tidak ada ayat yang memerintahkan untuk sholat itu 5 waktu. Nggak ada. Ya. Yang ada adalah tertulis dalam fikih hadis, ya, dalam hadis. Tetapi kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada. Nah, jadi jika ada orang mengatakan bahwa oh ada, di Al-Quran ada tertulis sholat 5 waktu. Pernyataan yang demikian itu adalah hanya asumsi atau dugaan atau imajinasi belaka, ya, tapi bukan fakta yang tertulis. Kalau yang tertulis ya nggak ada. Nah, tapi sebelum kita lanjut membahas tentang kontroversi sholat 5 waktu ini, ya, sebenarnya begini sahabat-sahabat, kalau soal asumsi atau dugaan atau doktrin-doktrin yang didirikan berdasarkan asumsi atau dugaan atau khayalan, ya, itu sebenarnya cukup banyak, ya, terjadi di dalam dunia keberagamaan. Kalau di dalam keberagamaan kekristenan misalkan, ya, doktrin Trinitas, ya, itu jelas tidak ada tertulis di Bible, tidak ada tertulis di Alkitab, bukan ajaran Yesus, bukan ajaran para nabi, ya. Tetapi toh dalam perkembangan gereja-gereja banyak juga pendeta atau guru-guru teologi yang mengajarkan kepada banyak orang katanya Trinitas itu ajaran Alkitab. Padahal faktanya tidak ada di Alkitab. Yang ada adalah Trinitas hanyalah ajaran asumsi, khayalan belaka, bukan berdasar Alkitab. Atau ajaran Yesus adalah penebus dosa manusia. Nah, ini juga asumsi, doktrin yang dibangun atau didirikan oleh pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah penebus dosa manusia. Ini adalah asumsi belaka. Ya. Tidak ada tertulis di Alkitab bahwa Yesus Kristus menebus dosa manusia. Tidak ada. Yang ada adalah Yesus penebus manusia yang berdosa. Jadi yang ditebus oleh Yesus itu
adalah manusianya, bukan dosanya. Menebus itu kan bahasa Inggrisnya redeem, ya. Artinya menyelamatkan, membebaskan, memerdekakan. Nah, yang dimerdekakan, yang dibebaskan, yang diselamatkan, yang ditebus itu apa? Manusia. Manusia yang berdosa, manusia yang hidup di bawah kuasa dosa. Itulah yang oleh Yesus diselamatkan, ditebus, dimerdekakan, dibebaskan. Bukan dosanya. Ya, jadi Yesus bukan penebus dosa, tapi Yesus penebus manusia yang berdosa. Nah, itu yang benar. Tetapi kan dogma berkembang, Yesus penebus dosa. Nah, jadi salah kaprah sebenarnya. Itu kalau dalam kekristenan, ya. Ada juga yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia. Nah, ini doktrin sudah ribuan tahun dipercaya banyak orang. Padahal sama sekali tidak ada tertulis di Alkitab bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa atau Yehovah Elohim yang menjelma menjadi manusia. Nggak ada itu. Nah, jadi doktrin-doktrin seperti itu hanya asumsi hayalan belaka, bukan fakta tertulis di kitab suci, bukan. Nah, contoh lain kalau dalam dunia kekristenan itu tadi ya, dalam dunia keberagamaan atau organisasi keislaman, ada juga doktrin atau ajaran dari sebagian oknum ustadz yang mengatakan bahwa Injil dan Taurat yang asli sudah tidak ada. Begitu ya. Nah, ternyata klaim atau dogma-dogma yang seperti ini sama sekali tidak benar. Di beberapa video terdahulu sudah saya sampaikan bahwa ajaran dari oknum-oknum yang ngaku-ngaku Islam yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada, yaitu ternyata hanya sebuah asumsi belaka, dugaan belaka, bukan ajaran Al-Quran. Tidak ada tertulis di Al-Quran bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Tidak ada ayatnya ya. Atau juga doktrin atau dogma yang lain yang juga merupakan asumsi belaka. Misalkan yang mengatakan bahwa anaknya Ibrahim yang akan dikorbankan itu adalah Ismail. Banyak orang hari ini berpikir bahwa itu ajaran yang bersumber dari Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa anaknya Ibrahim yang akan dikorbankan adalah Ismail. Padahal itu hanya asumsi. Faktanya, realitasnya di Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan bahwa nama anak yang akan dikorbankan adalah Ismail. Nggak ada. Di Al-Quran ditulisnya anak Ibrahim yang akan dikorbankan. Nggak disebutkan namanya. Tetapi oleh sebagian oknum-oknum ustadz atau ulama, kemudian diasumsikan namanya adalah Ismail. Nah, itu asumsi, bukan fakta. Kemudian doktrin yang lain lagi berkembang juga, doktrin mengatakan bahwa Isa Al-Masih di Al-Quran itu berbeda dengan Yesus Kristus di Bible. Yesus Kristus kalau di Bible itu kan lahirnya di kandang domba. Lah kalau di Al-Quran enggak. Isa Al-Masih menurut Al-Quran lahirnya di bawah pohon kurma. Begitu kata mereka. Nah, padahal argumen yang seperti ini juga hanyalah asumsi belaka, bukan faktual. Sebab faktanya memang betul di Bible Yesus dikatakan lahir di kandang domba. Ayatnya jelas ya. Tetapi di Al-Quran tidak pernah dikatakan bahwa Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma. Gak ada. Al-Quran hanya memberitahu bahwa Maryam, ibunya Isa Al-Masih, sakit perutnya karena hendak melahirkan, dan kemudian bersandar di bawah pohon kurma. Ya. Jadi tidak dikatakan Maria melahirkan Isa di bawah pohon kurma. Tidak.
tapi dikatakan Maryam kesakitan karena hendak melahirkan. Kemudian bersandar di bawah pohon kurma. Bukan melahirkannya di bawah pohon kurma, bukan. Tapi bersandar karena kesakitan. Sakit apa? Karena akan melahirkan. Terus lahirnya di mana? Tidak diberitahu. Saya beri ilustrasi ya. Mantan istri saya ketika akan melahirkan anak saya dulu, dia kesakitan. 3 hari kita bawa ke bidan di Denpasar ya. Ke bidan, nggak jadi melahirkan, balik lagi ke rumah. Ke bidan lagi sampai 3 hari di rumah bidan. Tapi kemudian lahirnya bukan di rumah bidan, melainkan di rumah sakit Sanglah Denpasar. Ya. Jadi kesakitan 3 hari, kesakitan apa? Karena akan melahirkan. Tapi lahirnya di mana? Oh, lahirnya dibawa ke rumah sakit Sanglah karena ternyata detik-detik akan melahirkan bidannya tidak sanggup. Akhirnya dirujuk dibawa ke rumah sakit Sanglah. Nah, kesakitannya di rumah bidan, tapi lahirnya di rumah sakit Sanglah. Nah, ini hanya ilustrasi ya. Nah, begitupun ketika Al-Quran mengatakan bahwa Maryam perutnya sakit karena akan melahirkan, kemudian bersandar di bawah pohon kurma. Tidak dikatakan, tidak tertulis di situ Isa lahir di bawah pohon kurma. Tidak. Tetapi banyak orang yang mengasumsikan, menghayalkan bahwa Isa lahir di bawah pohon kurma. Nah, itu hanya asumsi saja. Contoh yang lain lagi ya. Hari ini juga berkembang dogma atau doktrin yang hanya berdasarkan asumsi belaka, yang mengatakan bahwa menurut Al-Quran Isa Al-Masih tidak pernah mati disalib dan tidak bangkit kembali. Kemudian ayat yang disodorkan adalah surat An-Nisa 157. Nah, padahal kalau Anda teliti membaca An-Nisa 157 dan ayat-ayat sebelumnya, nah, itu konteksnya berbicara tentang orang-orang Yahudi. Ya, karena di situ katakan mereka berselisih paham. Mereka di sini adalah orang-orang Yahudi yang berselisih paham, yang tidak yakin tentang apakah Isa disalib atau tidak. Jadi An-Nisa 157 tidak mengatakan bahwa Isa Al-Masih tidak pernah mati disalib dan tidak pernah dibangkitkan kembali. Tidak. Ya, An-Nisa 157 hanya memberitahu kita bahwa orang-orang Yahudi ragu dan berselisih paham tentang Isa pernah mati atau tidak. Ya, dan mereka orang-orang Yahudi yakin. Padahal Isa tidak dibunuh. Dan satu hal ini juga sangat konyol ya, ketika hanya memakai satu ayat yang tidak tertulis dengan jelas, tidak tertulis dengan letterless, tetapi kemudian ditafsirkan, diasumsikan bahwa Isa Al-Masih tidak pernah mati disalib. Hanya karena dari satu ayat An-Nisa 157 ini saja. Sementara di ayat Al-Quran yang lain dikatakan bahwa Isa pernah lahir, pernah mati, dan dibangkitkan hidup kembali. Selain itu, Al-Quran sebenarnya juga merujuk orang untuk menegakkan Injil. Di dalam Al-Maidah 68 dikatakan, ahli kitab kamu tidak akan berada dalam kebenaran sedikit pun. Atau dalam terjemahan lain dikatakan, kamu tidak dianggap beragama sedikit pun jika kamu tidak menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan Allah kepadamu. Jadi pembaca Al-Quran sebenarnya diwajibkan untuk menegakkan Injil. Sebagaimana juga dalam ayat 46 Al-Maidah dikatakan, Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau membaca Al-Quran tanpa petunjuk Injil dan Taurat, itu artinya membaca Al-Quran tanpa cahaya dan petunjuk. Nah, jadinya bisa salah-salah seperti itu. Menafsirkan siapa anak yang akan dikorbankan oleh Ibrahim. Nah, kalau Anda membaca ayat itu, ayat Al-Quran itu
dengan cahaya Taurat, petunjuk dari Taurat, Anda bisa tahu dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa anak yang akan dikorbankan adalah Ishak. Jelas. Jadi tidak ada keraguan lagi. Juga misalkan Anda membaca, Isa itu lahir di mana sih? Kalau Anda membaca Al-Quran dengan cahaya Injil, Anda akan tahu, oh Isa Al-Masih atau Yesus Kristus lahir di bawah, bukan di bawah pohon kurma, seperti asumsi dari sebagian ustadz-ustadz. Tapi Isa Al-Masih lahir di kandang domba. Jelas. Kalau mau baca ayat Al-Quran dengan cahaya dan petunjuk dari Taurat dan Injil. Mengapa harus dengan membandingkan atau dengan petunjuk Taurat dan Injil? Al-Maidah 46 tadi. Karena Injil dan Taurat di dalamnya ada cahaya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang berkata itu tadi, oh tapi Injil yang asli sudah tidak ada. Nah, ini juga asumsi. Padahal Al-Quran tidak pernah berkata bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Tidak pernah. Ya. Jadi banyak sekali dogma atau pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh oknum-oknum ustadz-ustadz tertentu, ulama-ulama tertentu, yang hanya berdasarkan asumsi belaka, bukan fakta tertulis di Al-Quran. Itu yang sering terjadi. Nah, sekarang kita kembali membahas tentang kontroversi sholat 5 waktu. Ini juga doktrin yang didirikan atau pengajaran yang didirikan yang bukan berdasarkan ada tertulis di Al-Quran. Kalau di hadis ada, ya. Tapi kalau di Al-Quran tidak ada tertulis. Tetapi menariknya begini sahabat-sahabatku. Dalam kisah yang sudah sangat terkenal ya, kisah Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj. Dikisahkan dalam kisah itu bahwa Nabi Muhammad mendapat perintah sholat bagi umat. Sholat pada waktu itu Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Kemudian diberikan perintah sholat 50 kali dalam satu hari satu malam. Nah, kemudian konon dikisahkan dalam kisah itu Nabi Muhammad turun, tapi kemudian ketemu Nabi Musa, dan oleh Nabi Musa disarankan untuk ditawar. Ya, jadi perintah Allah ditawar oleh Nabi Muhammad atas saran dari Nabi Musa. Sholat 50, oh enggak bisa, nanti umatmu enggak kuat. Ditawar jadi 40 kali. Kemudian dikatakan lagi oleh Musa, masih enggak kuat. Akhirnya suruh nawar lagi, dan Nabi Muhammad nawar. Dari sholat 50 kali ditawar jadi 40. Kemudian dari 40 ditawar lagi jadi sholat 30 kali. 30 ditawar lagi jadi 20 kali. 20 ditawar lagi jadi 10 kali. 10 kali ditawar lagi jadi 5 kali. Ya, jadi ditawar sekitar 5 kali ya. 50 ditawar 40, ditawar 30, ditawar 20, ditawar 10, ditawar 5 ya. Nah, sebenarnya dalam kisah ini juga menjadi kisah yang kontroversi ya dalam dunia keislaman. Mengapa kontroversi? Karena begini, ada dua hal problem dari kisah Isra Mi'raj ini. Pertama dari sisi Nabi Muhammad, dan yang kedua problemnya dari sisi Allah yang dikisahkan dalam kisah itu ya. Dari sisi Nabi Muhammad, pertama, Nabi Muhammad kan dipercaya sebagai seorang nabi yang aslima atau Islam, yang taat dan patuh. Sangat taat, sangat patuh. Nah, tentunya akan menjadi problem perihal ketaatannya ya. Ketika Allah memberi perintah kepada Nabi Muhammad agar umatnya sholat 50 kali. Nah, kemudian perintah itu ditawar sebanyak 5 kali.
Dari 50 ditawar jadi 40. 40 ditawar lagi 30, 20, 10, dan 5. Nah, artinya kalau Anda diberi perintah oleh bos Anda, kemudian perintahnya Anda tawar, bukan cuma sekali, tapi Anda tawar lebih dari 1 kali, Anda bisa dibilang seorang hamba yang taat atau tidak? Nah, ya. Kalau Nabi Muhammad benar-benar seorang yang tunduk patuh, yang taat kepada Allah, ketika diberi perintah supaya umatnya sholat 50 kali, kemudian perintah itu ditawar bolak-balik, ditawar sampai 5 kali. Sikap tawar-menawar ini sikap yang tunduk patuh atau tidak? Ya jelas tidak. Tidak taat. Kalau taat diberi perintah 50, ya sudah, oke, siap bos. Itu namanya taat. Tapi kalau ditawar terus, ditawar lagi, ditawar, ya itu jelas bukan sikap yang tunduk dan patuh, bukan sikap yang aslimah, bukan sikap yang Islam, bukan sikap seorang muslim. Itu tadi kontroversi yang pertama dari sisi dalam tanda kutip ketidaktaatan Nabi Muhammad. Dengan alasan apapun, alasannya karena disarankan oleh Musa, karena mendapat nasihat dari Musa, atau karena alasannya umatnya nggak mampu dan sebagainya. Lepas dari alasan apapun, sikap menawar itu adalah sikap yang tidak betul-betul atau tidak sungguh-sungguh taat dan patuh. Itu yang pertama. Kemudian problematika yang kedua adalah dari sisi Allahnya. Begini, jadi kalau dari sisi Allah, Allah memberikan perintah kepada umatnya. Pasti Allah kan maha tahu dan maha kuasa. Nah, kira-kira perintah yang diberikan kepada umatnya itu bisa dilakukan nggak? Bisa dilakukan oleh umatnya atau tidak? Pasti bisa. Ketika Allah memberi perintah umatnya untuk sholat 50 kali sehari, pasti umatnya bisa melaksanakan. Tidak mungkin Allah memberikan perintah kepada manusia, perintah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tidak mungkin, ya. Kecuali Tuhan abal-abal, ya. Hanya Tuhan abal-abal, Tuhan konsep, Tuhan teori, Tuhan hayalan yang akan memberikan perintah kepada hambanya dengan perintah yang tidak bisa dilakukan oleh hambanya. Beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi sangat yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberi perintah kepada umatnya, pasti perintah yang bisa dilakukan, bukan perintah yang tidak mungkin dilakukan. Nah, demikian juga ketika Allah pertama kali memberi perintah kepada Nabi Muhammad supaya umatnya sholat 50 kali sehari. Sesuai dengan kisah Isra Mi'raj, ya, kita membahasnya, konteksnya kita membahas kisah Isra Mi'raj. Allah memberi perintah kepada Nabi Muhammad supaya umatnya sholat 50 kali sehari. Nah, kalau saya pribadi ada 2 kajian di sini. Saya tidak menyalahkan perintah Allah itu. Saya tidak menganggap bahwa perintah Allah yang mengatakan umatnya disuruh sholat 50 kali itu adalah perintah yang sulit. Tidak. Sekarang saya tanya kepada Anda, mungkinkah seorang manusia bisa sholat 50 kali dalam sehari? Sekali lagi saya tanya, mungkinkah seorang manusia bisa melakukan sholat 50 kali sehari? Jadi 1 hari itu kan ada 24 jam. Bisakah Anda dalam 24 jam itu sholat 50 kali? Silahkan dijawab. Nah, kalau dari saya jawabannya ada 2. Bisa iya, bisa tidak. Sekarang yang tidak dulu, ya. Yang tidak dulu. Sholat 50 kali sehari. 1 hari ada 24 jam. Berarti kalau 50 kali sekitar 20 menit, ya. Setiap 20 menit kita harus sholat. Setiap 20 menit
Kalau dibagi ya, jadi satu hari kan ada 24 jam. Jadi setiap 20 menit kita sholat, 20 menit lagi sholat lagi, 20 menit gitu selama 24 jam. Mungkinkah hal itu terjadi? Mungkinkah hal itu dilakukan? Jawabannya adalah tidak mungkin jika sholat yang Anda pahami adalah sholat seperti yang sekarang dipraktekkan oleh saudara-saudara Anda yang mengaku sebagai umat beragama Islam. Sholatnya persis seperti yang sekarang sering dipraktekkan. Jadi sebelum sholat harus bersih-bersih dulu ya. Harus wudhu dulu, kemudian harus pakai baju, jubah khusus ya. Ini kan perlu waktu beberapa menit. Persiapan sholat 5 menit. Kemudian ritual yang Anda lakukan mungkin 5-10 menit. Ya, jadi total perlu waktu sekitar 15 menit. Nah, jika sholat yang dimaksud adalah seperti yang sekarang dipraktekkan oleh saudara-saudari umat muslim ya, ritual sholatnya seperti itu, maka tidak mungkin Anda punya waktu untuk sholat 50 kali sehari. Nggak mungkin. Artinya setiap 15 menit atau 20 menitan Anda sudah harus sholat. Anda mau habis makan, sholat lagi. Mau minum, habis minum, sholat lagi. Habis mandi, sholat lagi. Habis kerja, sholat lagi. Terus, tengah-tengah bekerja. Kemudian kapan waktu untuk hal-hal yang lainnya? Tidak ada waktu. Anda tidak punya waktu untuk melakukan aktivitas yang lain. Jika dalam satu hari harus berritual sholat seperti sholat yang sekarang dipraktekkan oleh banyak orang yang disebut atau yang mengaku sebagai Islam. Nggak cukup waktunya. Maka perintah sholat 50 kali sehari menjadi perintah yang tidak masuk akal. Kalau sholat Anda pahami seperti sholatnya yang diperlakukan orang-orang sebagian besar sekarang ini. Itu yang pertama. Tetapi jika sholat yang Anda pahami bukan sholat seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang zaman sekarang, maka sholat 50 kali sehari menjadi sangat bisa. Bahkan saya katakan bukan hanya 50 kali, 100 kali sehari pun bisa. Mengapa sholat 50 kali sehari menjadi bisa? Dan bahkan jangankan 50 kali, 100 kali pun bisa. Adalah jika sholat yang Anda pahami adalah betul-betul asyalatu mirajul mu'minin. Jadi sholat itu adalah mi'raj, bertemunya seorang mukmin, seorang beriman dengan Sang Pencipta. Bertemunya di mana? Di dalam dimensi kesadaran, dalam dimensi spiritual. Ya, bukan dalam bentuk ritual fisik, bukan dalam bentuk syariat fisik, bukan. Tapi sholat dalam kesadaran. Nah, sholat dalam kesadaran itu bagaimana? Jadi begini sahabat-sahabatku. Sholat itu adalah komunikasi antara penciptaan, saya ini barang ciptaan, dengan pencipta. Terjadi komunikasi, itulah sholat yang sejati. Jadi sholat yang hakiki itu adalah komunikasi antara sang pencipta dengan ciptaan. Komunikasi dua arah. Itulah sholat yang hakiki. Nah, apakah seorang yang berpasrah diri atau berserah diri, bahasa Inggrisnya surrender, bahasa Indonesianya pasrah diri, bahasa Arabnya Islam, bisa sholat atau bisa komunikasi sehari 50 kali? Sangat bisa. Jangankan 50 kali, mau 60 kali, 70 kali, 100 kali pun bisa. Jika sholat betul-betul dipahami sebagai as-salatu mirajul mu'minin. Ya, mi'raj, berjumpanya seorang beriman dengan Sang Pencipta. Jadi saat Anda bangun tidur, Anda sadar, Anda ingat dengan Allah, itu menjadi sholat. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Aku diberi nafas, aku masih bisa bangun tidur. Terima kasih Allah. Terus tiba-tiba bangun tidur kebelet pipis. Alhamdulillah, subhanallah, terima kasih Gusti Allah.
Air yang aku minum tadi malam di hari kemarin, pagi ini harus aku kembalikan sebagian ke alam semesta. Pipis sadar. Ketika Anda kencing, Anda sadar. Air itu milik Allah. Penis yang kantung kemih dan kemudian air keluar melalui penis itu juga milik Allah. Jiwa raga ini milik Allah. Kemudian Anda merasa gerah, habis pipis merasa gerah, mandi atau beol dulu sebelumnya, beol juga sadar. Semua makanan yang sudah saya makan ini dari Allah dan milik Allah. Tubuh saya yang mencerna makanan, usus besar yang mencerna yang membuang makanan kembali ke alam atau kita sebutnya beol. Ini juga milik Allah. Loh, jadi tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah, kencing, beol, mandi, nanti makan, sadar makanan yang aku pegang ini ciptaan Allah. Alhamdulillah. Tangan yang megang ini juga milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian masuk ke mulut, gigi yang menggigit, lidah yang mengecap ini juga milik Allah. Subhanallah. Anda waktu minum air megang gelas yang tercipta dari pasir kuarsa ini, yang oleh tangan-tangan manusia dibentuk dari pasir kuarsa, semua dari Allah. Tangan yang memegang dari Allah, air yang minum dari Allah, lidah, mulut, tenggorokan yang menelan juga dari Allah. Perut atau lambung yang mengolah makanan dan minuman juga milik Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi semua dilakukan dengan ingat Allah. Kemudian Anda habis mandi, makan, sarapan, minum, berangkat kerja, naik motor, ingat Allah lagi. Alhamdulillah. Motor ini bahan bakunya dari biji plastik, dari besi, dari logam, dari listrik dan sebagainya. Semua inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah dan dari Allah. Jadi ingat terus, naik motor, naik mobil juga ingat. Mobil ini juga milik Allah. Sampai pekerjaan atau Anda nonton YouTube, nonton internet dan sebagainya, sadar semua ini milik Allah. Nah terus begitu di kerjaan Anda transaksi uang juga sadar, uang ini, kertas ini yang bentuknya dari kertas ini tercipta dari kulit-kulit pohon, semua dari Allah, dicetak oleh tangan-tangan kreatif manusia, tangan yang membuat juga dari Allah, milik Allah. Nah jadi semua aktivitas Anda sepanjang hari Anda berkomunikasi, bersolat dengan Allah. Itulah yang dikatakan, jangankan 50 kali, mungkin Anda bisa 100 kali. Bangun tidur, jalan ke kamar mandi, sholat. Bangun tidur, sholat. Mandi, sholat. Kencing, sholat. Beol, sholat. Loh, sudah berapa itu? Jalan ke kamar, ganti baju, sholat. Jalan lagi pakai sepatu, sholat. Makan, sholat. Sarapan, sholat. Minum, sholat. Semua Anda lakukan dengan sholat, dengan komunikasi dengan Allah. Maka sholat Anda jangankan 50 kali sehari, 100 kali sehari pun sangat bisa.